3 bulan kemudian. "Momi, bangun sayang," ucap Davin. Saat ini sudah jam 6 pagi tapi istrinya itu masih saja tidur, bahkan meringkuk keenakan. Hari-hari sudah berlalu, tepatnya 3 bulan sudah terlewat. Davin bahkan sudah dinyatakan lulus SMA dan mendapatkan ijazah. Dia juga sudah mulai menggantikan Fiona di perusahaan Gunawan Group. Davin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi tapi dia hanya mengambil kelas saat akhir pekan Sabtu dan Minggu. "Momi, ayo bangun, kita jalan-jalan di taman bawah, yuk," ajak Davin lagi. Fiona pun terbangun dari tidurnya. Dia menggeliat tapi masih enggan untuk membuka mata. "Males ah Dad, enak tidur," jawab Fiona dengan suaranya yang terdengar bergumam. "Ingat kata dokter, biasakan untuk olahraga ringan, ayo kita jalan-jalan," rengek Davin. Dia pun ingin lari-lari kecil di taman bawah. Apartemen ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, salah satunya adalah taman untuk jogging track. Saat ini masih hari kerja, pasti pengunjung di taman itu akan berkurang, karena itulah Davin ingin mengajak Fiona ke sana untuk menikmati waktu mereka berdua. "Aku masih ngantuk. Sebentar saja, sebelum jam 8 kita pulang, nanti sarapan di restoran bawah. Tapi aku malas ganti baju. Masa mau pakai lingerie, sini duduk biar aku gantikan, tidak usah mandi," putus Davin. Dia membantu istrinya untuk bangun dan duduk di tepi ranjang, hanya bisa menurut meski dengan dua matanya yang masih enggan untuk terbuka. Davin membuka lingerie itu lalu menggantikan Fiona dengan baju olahraga. Tidak hanya sampai di sana, Davin juga mengikat rambut istrinya tinggi, meski sedikit terlihat berantakan tapi tetap saja tidak mengurangi kecantikan Fiona. Apalagi semenjak hamil, wajah Fiona semakin terlihat berseri meskipun dia baru bangun tidur seperti ini. "Siap, ayo turun. Gendong sampai lift." "Oke." Sepasang suami istri ini kemudian keluar dari kamarnya, turun menuju taman di sekitar apartemen. Berulang kali Fiona menguap, namun sekuat tenaga untuk membuka matanya lebar-lebar. "Ayo jalan," ajak Davin. Di saat Fiona mulai jalan, Davin pun berlari kecil-kecil, seperti lari di tempat karena dia mengimbangi langkah sang istri. Fiona hanya terkekeh melihat kelakuan suaminya itu. "Ya sudah, sana lari, aku jalan pelan-pelan di sini," ucap Fiona dan Davin menganggukkan kepala. Davin lari mundur agar terus melihat istrinya, sampai saat di tikungan dia menghadap ke depan dan mulai berlari sungguh-sungguh. Dan Fiona tetap pada jalan pelannya, menikmati suasana pagi yang cukup dingin ini. Dia meraba perutnya yang sedikit membuncit, membuatnya merasa tidak sendirian, karena kini ada si jabang bayi di dalam perutnya. Langkah pelan-pelan Fiona terhenti saat tiba-tiba seseorang memeluknya dari arah belakang, lengkap dengan nafas memburu orang itu. Fiona nyaris saja berteriak kaget, sebelum akhirnya dia sadar jika yang memeluknya adalah sang suami, Davin yang sudah menyelesaikan satu putarannya. "Daddy, kamu membuatku terkejut." Kesal Fiona, dia memukul tangan Davin yang melingkar di perut. Sementara Davin hanya terkekeh, lalu mencium leher sang istri dari samping. "Hari ini aku tidak masuk kerja, aku ingin mengerjakan yang lain," ucap Davin. "Apa? Menjenguk anak kita? Ish." Tawa Davin pecah, dia lalu menggendong tubuh sang istri seperti pengantin baru dan membawanya kembali ke apartemen. Pagi ini Davin dan Fiona sarapan di restoran yang ada di gedung apartemen mereka. Fiona memesan banyak makanan, sementara Davin tidak memesan apa-apa. Ini bukan pertama kalinya dia makan bersama dengan sang istri di restoran dan Davin sudah cukup menghafal apa kebiasaan istrinya itu. "Daddy tidak pesan makanan." "Tidak." "Kenapa? Nanti juga yang ngabisin semua makanan ini Daddy." Fiona terkekeh, dia memang suka membeli banyak makanan tapi tidak suka menghabiskannya. "Ah," ucap Fiona, memerintahkan sang suami untuk buka mulut dan Davin pun menurut. Pagi ini dia makan disuapi oleh Fiona. Sampai akhirnya semua makanan di atas meja tandas tak bersisa. "Nanti kalau anak kita lahir pasti Mommy tidak sempat lagi menyuapi Daddy seperti ini," ucap Davin. Mereka sudah selesai sarapan, namun masih duduk di tempat yang sama untuk istirahat sejenak. "Iyalah Dad, aku akan mengutamakan anak kita dulu baru Daddy." Davin mengerucutkan bibirnya, mulai membayangkan waktu sang istri yang akan semakin berkurang untuknya. "Kenapa seperti itu Mom?" "Karena dia masih bayi, dia belum bisa melakukan semuanya sendiri. Kita pakai babysitter ya?" "Boleh, tapi bukan sepenuhnya anak kita dia yang pegang. Aku akan tetap mengambil alih semuanya, menyusui secara langsung, tidur malam bersama dia, makannya semuanya aku ingin sendiri." "Jadi apa gunanya babysitter?" "Mendampingi saja." Davin terdiam. "Kenapa?"
Tanya Fiona. Dedi takut waktu Mommy habis untuk anak kita. Tanya Fiona lagi dan Davin mengangguk kecil. Tidak akan seperti itu andai Dedi juga ikut mengurus anak kita, jadi kita akan terus bersama, jelas Fiona. Mendengar itu Davin terdiam sejenak, sebelum akhirnya dia mengukir senyum dan menggenggam erat tangan Fiona yang ada di atas meja. Maafkan aku, tentu saja aku membantumu untuk mengurus anak kita. Itu tanggung jawab kita bersama. Kini Fiona yang tersenyum, Fiona sangat sadar jika suaminya ini masih ingin banyak bermain, sementara Davin sudah memiliki tanggung jawab yang besar, memikirkan tentang dia dan anak mereka, juga perusahaan di usianya yang masih 20 tahun. Apa Dedi menyesal menikah dengan Mommy? Harusnya sekarang Dedi masih menikmati masa muda, pergi bersama dengan Anjas dan Danu, terang Fiona, kini dia sudah tahu teman-teman dekat Davin, meski belum pernah berkumpul. Karena masih merasa canggung. Pertanyaan macam apa itu, apa Mommy yang menyesal karena menikah dengan Dedi? Aku tidak menyesal, wanita itu makhluk paling bodoh tentang cinta, sekali dia mencintai seseorang dia akan melakukan semuanya, memberikan segalanya, dan itu yang sedang Mommy lakukan sekarang. Davin terkekeh, jawaban itu tidak lucu, tapi dia malah ingin tertawa. Apalagi jika pria itu adalah ayah dari anak yang dia kandung, wanita pasti akan sangat mencintai dirinya. Maafkan Dedi Mom. Jangan minta maaf terus, nanti lama-lama kata maaf itu jadi tidak ada artinya, karena Dedi akan menganggap kesalahan itu biasa, selesai setelah meminta maaf. Davin menghela nafasnya, karena ujung-ujungnya dia juga yang diceramahi. Semenjak menikah dan hamil, Fiona jadi sering marah-marah, berkata panjang lebar seperti tadi, kadang Davin memang merasa kesal, tapi saat melihat Fiona tidur sambil memegang perutnya, jadi Davin yang malah merasa bersalah. Karena dialah yang menikahi Fiona dan membuatnya hamil, membuatnya muntah setiap pagi, tak berselera makan di siang hari dan sulit tidur saat malam hari. Terlalu banyak pengorbanan Fiona, membuatnya jadi malu untuk mengeluh. Kenapa Dedi wajahnya jadi begitu? Dedi marah. Tidak, ayo kita pulang. Davin dan Fiona sampai di apartemen. Mereka mandi bersama dan benar-benar hanya mandi. Dokter Irna mengatakan jangan bercinta di posisi berdiri. Karena itulah Davin menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menyerang sang istri di dalam sana. Tapi ketika keluar, baru satu langkah Davin langsung memeluk Fiona dari arah belakang, menciumi lehernya dengan membabi buta. Oh Vin, sekarang sayang aku tidak bisa menahannya lagi, pinta Davin, dan Fiona mengangguk kecil sebagai tanda persetujuan. Dan terjadilah celap-celup untuk part kesekian. Kita istirahat dulu ya, kasihan bebinya, jelas Davin dan Fiona mengangguk. Mereka mengakhiri ini meski masih ingin terus bergelut. Selesai mengenakan baju, Davin dan Fiona memutuskan untuk menonton televisi di ruang tengah. Ada pertandingan futsal di salah satu stasiun televisi dan Davin ingin menontonnya. Davin duduk dan Fiona merebahkan kepalanya di atas pangkuan sang suami. Terus bersama seperti itu melewati hari. Davin heboh sendiri saat melihat pertandingan futsal itu, sementara Fiona tidak tahu bagaimana cara menikmatinya. Hanya melihat beberapa orang yang memperebutkan satu bola lalu memasukkannya ke gawang. Bagi Fiona itu tidak ada seru-serunya. Ya iklan, keluh Davin saat perbandingan kesukaan itu diberi jeda iklan. Tapi Fiona malah tersenyum, dia bangkit dari tidurnya dan langsung duduk di atas pangkuan sang suami. Apa yang mau Mommy lakukan? Tanya Davin, lengkap dengan matanya yang menatap curiga pada sang istri. Davin menembak pasti Fiona ingin mengajaknya melakukan yang tidak-tidak, anu-anu misalnya. Padahal baru 1 jam yang lalu mereka melakukannya. Dedi curang. Kenapa? Gara-gara bola Dedi mengacuhkan aku, jadi. Jadi apa? Tanya Davin cepat. Jadi, saat iklan seperti ini jatahku, jawab Fiona dengan tersenyum genit, dia bahkan membenahi duduknya. Iklannya sudah habis. Tanpa dosa, Fiona langsung turun dari pangkuan sang suami, dan kembali merebahkan tubuhnya di tempat semula, membuat Davin menganga tidak percaya. Jahat, keluh Davin, tapi Fiona hanya terkekeh. Dan mau tidak mau akhirnya Davin harus kembali menonton pertandingan futsal itu, pertandingan yang kini jadi tidak seru lagi, karena dia terus terbayang wajah sang istri yang tadi menggoda. Dasar kucing nakal. Umpat Davin lagi yang masih tidak terima diperlakukan seperti ini. Iya deh maaf. Gak usah kebanyakan maaf, sindir Davin dan makin tergelaklah tawa Fiona. Biarkan aku menonton televisi. Ah, terserah Dedi. Mommy pasrah. Hari berlalu. Hari ini Davin akan pergi ke perusahaan untuk menghadiri rapat bulanan.
Davin sudah diperkenalkan sebagai menantu di keluarga Gunawan dan memperistri Fiona sejak hari pertama dia menginjakkan kaki di perusahaan itu. Pesta yang dulu akan mereka gelar urung dilaksanakan karena Davin dan Fiona sudah tidak menginginkannya. Bagi mereka yang penting menikah, bukan lagi pesta. Ya sudah, orang tua hanya bisa menurut. Anton, asisten Davin di Alteza Group, pun ikut pindah ke sini mengikuti tuannya. Biasanya rapat diadakan pagi, tapi karena tiap pagi Davin mengurus istrinya dulu, jadi rapat diadakan siang. Saat Fiona sudah tidur siang, Davin pergi ke kantor dan menghadiri rapat bulanan itu. Davin memang sesuka hatinya dalam bekerja, namun dia bertanggung jawab penuh dengan semua pekerjaannya. Bukan hanya membanggakan Gunawan, namun Davin juga tidak mempermalukan Alteza malu. Namun semua orang masih melihat Davin seperti Gasian, sama-sama memiliki kemampuan dalam memimpin perusahaan. 3 jam rapat itu diadakan dan akhirnya selesai saat jam 5 sore. Setelah Davin keluar lebih dulu dari ruang rapat itu baru disusul oleh bawahan-bawahannya. Kita langsung pulang, ucap Davin sambil terus berjalan menuju lift di lantai itu, berniat turun ke lobi dan pulang. Baik tuan, jawab Anton patuh, dia juga memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan mobil dari basement ke depan pintu utama perusahaan ini. Namun saat mereka tiba di lobi, ponsel Davin bergetar, takut Fiona yang menghubungi dan ada hal penting. Davin pun buru-buru menjawabnya, sampai tidak melihat lebih dulu siapa yang menelpon. Momi, panggil Davin. Danu yang sedang menelpon dia pun langsung tergelak bersama Anjas. Tahu tidak penting, Davin langsung mematikan sambungan telepon itu secara sepihak. Sampai akhirnya ponsel itu kembali bergetar saat dia sudah duduk di dalam mobil. Apa sih? Jawab Davin ketus. Bersama 2 sahabatnya ini mereka memang terlihat tidak akur, tapi percayalah mereka saling menyayangi. Jangan marah-marah, malam kami main ke apartemenmu. Tanya Danu. Mau ngapain? Gak usah, ganggu. Astaga. Teriak Danu dan Anjas serentak. Semenjak menikah Davin memang tidak pernah bisa berkumpul bersama mereka, terus bersama istrinya yang cantik dan seksi aduhai itu. Kalau tahu wanita dewasanya adalah Ibu Fiona, mereka juga mau menikahinya. Bodohlah, pokoknya nanti malam kami datang, jangan anu-anu terus, bukain pintu. Balas Danu. Dan Davin mendengus kesal. Panggilan itu terputus lalu Davin meminta Anton untuk menghentikan mobilnya di salah satu supermarket. Membeli beberapa makanan ringan untuk Anjas dan Danu, juga buah-buahan untuk sang istri. Sampai di rumah jam 6 sore, dia telat 1 jam dan langsung disambut dengan tatapan tajam. Maaf sayang, aku tadi beli ini dulu, tidak tahu kalau beginian saja butuh waktu yang banyak, jelas Davin. Dia mengangkat kantong belanjaan yang ada di tangan kanan dan kirinya. Lengkap juga dengan wajahnya yang nampak lelah. Fiona tidak jadi marah, mereka berdua memang sudah bersepakat, sebelum mereka marah-marah dan salah paham, yang sedang marah itu harus diam dulu dan si tersangka menjelaskan semuanya, seperti saat ini. Fiona yang awalnya ingin marah karena Davin pulang terlambat jadi urung, bukannya marah kini dia malah jadi iba. Fiona sangat tahu, belanja memang butuh banyak waktu, sepertinya sebentar taunya berjam-jam. Kenapa belanja banyak sekali? Tanya Fiona, dia ingin mengambil 1 kantung plastik itu namun Davin menolak, biar dia saja yang bawa, lagi pula ini tidak berat baginya. Mereka berjalan bersama menuju ruang makan dan Davin meletakkan semua belanjaannya itu di meja makan. Danu dan Anjas mau ke sini, ini untuk menyumpal mulut mereka. Is, sama temennya sendiri begitu. Sudah ku bilang jangan ke sini tapi masih saja mau ke sini. Kenapa tidak boleh ke sini? Dedi malu menunjukkan Momi pada mereka. Kumat, jawab Davin, dia lalu menarik pinggang sang istri dan memeluknya erat, lalu mencium bibir Fiona dengan sayang dan berhenti saat Fiona Suits membalasnya dan merasa cukup puas. 1. Momi sedang hamil, aku tidak mau mereka mengganggu waktu istirahat Momi. 2. Kalau ada mereka waktuku bersama Momi akan berkurang. 3. Iya, maafkan aku, potong Fiona, sebelum akhirnya dia yang jadi salah. Dedi mandi sana, biar Momi yang bereskan ini, ucap Fiona lagi. Momi tidak marah kan? Fiona menggeleng. Dedi mandi dulu ya, ucap Fiona, dia mencium sekilas bibir sang suami lalu mendorong tubuh Davin untuk segera pergi dari meja makan itu. Dan Davin menurut, dengan bibirnya yang tersenyum dia menuju kamar dan mandi. Jam 8 malam. Anjas dan Danu benar-benar datang ke apartemen Davin, dia yang sedang bersantai dengan sang istri di balkon ruang tengah pun langsung membuka pintu. Mempersilahkan Anjas dan Danu masuk lalu duduk di ruang tengah.
Kedua sahabatnya ini datang tanpa tangan kosong, mereka banyak sekali membawa makanan. Sampai Davin dibuat terperangah, lain halnya dengan Fiona yang tersenyum lebar. "Bu, ini semua buat Ibu Fiona yang cantik," ucap Anjas, memberikan semua bawaannya dan tersenyum menggoda pada istri snack sahabat. Sudah menikah dan kini hamil semakin memancarkan kecantikan mantan guru BK-nya ini, Anjas dan Danu tidak bisa bohong, Ibu Fiona memang cantik dan menggoda. "Jaga matamu," sentak Davin saat melihat Anjas dan Danu terus tersenyum lebar menatap sang istri. Padahal malam ini Fiona sudah menggunakan baju yang tertutup namun tidak mengurangi sedikit pun kecantikannya. "Dedi, jangan marah-marah. Anjas, Danu duduklah, aku bereskan makanan ini dulu," ucap Fiona. Dia lalu pergi ke dapur, tidak sadar jika Davin mengikuti langkahnya dan meninggalkan Anjas Danu di ruang tengah. Mendadak Fiona terkejut, saat Davin memeluk tubuhnya dari belakang. "Astaga, Dedi." Tapi Davin tidak peduli, tetap memeluk istrinya erat. "Sayang suka makanan-makanan ini semua?" tanya Davin. "Ada kentang goreng, ayam crispy, sate, seblak dan kebab." "Suka Dat, apapun makanannya Mommy suka. Kenapa tidak bilang, biar Dedi yang belikan?" "Tidak apa-apa Dat, tidak penting siapa yang belikan, yang penting makanannya ada. Mommy membuatku seperti suami yang tidak perhatian," ucap Davin, dan memeluk sang istri. "Dedi, jangan lakukan, di depan ada Anjas dan Danu. Biarkan saja, ini hukuman buat Mommy." "Ah, kenapa Mommy dihukum?" tanya Fiona. "Mommy tadi bahagia sekali saat melihat Anjas dan Danu datang ke sini dengan membawa banyak makanan. Di depan mereka Mommy seolah membuat Dedi tidak pernah membelikan makanan." "Oh maaf Dad, Mommy tidak sadar. Ayo kita bawa makanan ini ke ruang tengah, kita makan sama-sama," ucap Davin dan Fiona mengangguk. Setelah memindahkannya di dalam piring, mereka membawa semua makanan itu ke ruang tengah, lengkap dengan beberapa cemilan yang tadi sore dibeli oleh Davin. Mereka baru sadar jika Anjas dan Danu menonton televisi dengan volume besar sekali. Tidak ingin mendengar suara setan di arah dapur, Anjas dan Danu menambah volume televisi. "Hih, berisik banget, kecilin," perintah Davin dengan suaranya yang membentak. Melihat pergerakan Anjas yang lambat untuk mengambil remote, dia pun langsung menyahutnya begitu saja, lalu mengecilkan volume televisi itu sendiri sehingga terdengar aman di telinganya. Anjas dan Danu mendengus, baru beberapa menit berkunjung sudah disuguhi pendengaran UAIU. Malam ini ada pertandingan sepak bola dan mereka nonton bersama-sama, di saat semua pria fokus menatap layar televisi Fiona sibuk dengan makanannya sendiri. Sesekali Davin pun melirik istrinya itu, kadang membersihkan bibir istrinya ketika ada sambal yang tersisa. "Sayang, makannya pelan-pelan, ini minum dulu," ucap Davin. Dia memberikan segelas air putih kepada sang istri, dan Fiona mengambil itu lalu meneguknya. "Enak," sahut Fiona. "Nanti kalau gendut ngeluh-ngeluh sama Dedi," balas Davin. "Bukan ngeluh, tapi pasti Dedi tidak suka kan kalau Mommy jadi gendut." "Kalau Ibu Fiona jadi gendut aku tetap suka kok," Danu yang menjawab, dan langsung dilempar kacang oleh Davin. "Cari istri sendiri, jangan rebut istri orang lain," ancam Davin, lengkap dengan matanya yang menatap tajam. Sekarang sahabat banyak yang menusuk dari belakang, dia pun harus waspada pada Anjas dan Danu. Anjas dan Danu tergelak, juga Fiona yang mengulum senyumnya. Dari dulu Anjas dan Danu memang sudah tahu jika Davin sangat mencintai Fiona. Tapi melihat sikap posesif sahabatnya itu membuat Danu dan Anjas jadi ingin mengerjainya. "Vin, Monica kemarin ngajak reuni, katanya dia kangen sama kamu. Ikut yuk reuninya, minggu besok," ajak Anjas dengan nada bicaranya yang santai seolah yang diucapkan itu adalah hal yang sepele. Namun tidak dengan Davin yang langsung menegang, hawa di sekitarnya mulai terasa dingin dan mencekam, apalagi saat dia melirik dan melihat Fiona yang menatapnya tajam. "Kampret," umpat Davin, ditujukan untuk kedua sahabatnya itu. Dia tahu ini pasti akal-akalan Danu dan Anjas untuk membuatnya bertengkar dengan Fiona. "Reuni apaan? Baru lulus 3 bulan udah reuni, gila itu namanya sayang," jelas Davin pada sang istri. Dia bahkan langsung mendekap pinggang Fiona agar tidak kabur darinya. Sementara Anjas dan Danu langsung tergelak saat melihat wajah Davin, wajah-wajah suami takut istri. Fiona lalu mencebik dan mencubit lengan Davin. "Karena itulah aku paling malas mengundang mereka ke sini, karena tujuan mereka itu hanya satu sayang, merusak rumah tangga kita," jelas Davin lebay. Fiona bahkan langsung terkekeh merasa lucu dengan ucapan suaminya itu. "Lebay," bentak Danu dan Anjas.
Jam 10 malam Danu dan Anjas baru pulang, meninggalkan ruang tengah apartemen Davin dan Fiona yang acak-acakan. Tapi tenang saja karena yang membereskan apartemen ini bukanlah Fiona, melainkan seorang pembantu rumah tangga panggilan, yang datang saat pagi dan sore saja. Ngantuk sayang, langsung tidur ya, ajak Fiona dan Davin mengangguk. Mereka melewati begitu saja ruang tengah yang berantakan itu dan masuk ke dalam kamar. Mencuci muka dan merebahkan tubuhnya bersama di atas ranjang, saling memeluk dan akhirnya terlelap. Pagi ini Davin akan menemani Fiona untuk memeriksakan kandungannya di dokter. Tapi sebelum pergi ke rumah sakit mereka memutuskan untuk mengunjungi mansion Gunawan. Mereka langsung disambut oleh Joe dan Ron yang membukakan pintu. Joe dan Ron masih merasa kesal kepada Davin. Bocah kecil inilah yang dulu membuat mereka pusing dan salah menuduh orang. Mulai dari dewa lalu Gaisan, ternyata si pembuat onar adalah Davin. Heh, kenapa melihat suamiku seperti itu? Mukanya biasa aja dong, ucap Fiona, menegur dua mantan penjaganya ini. Maaf Nona, Joe dan Ron menjawab bersamaan. Bukan Nona lagi, tapi Nyonya muda Alteza, jelas Davin. Davin yang mengetahui kekesalan dua penjaga ini pun malah menjulurkan lidahnya kecil, lalu memeluk pinggang Fiona erat dan pergi meninggalkan mereka berdua. Meninggalkan Joe dan Ron yang kepalanya mendidih. Anak itu kurang ajar sekali, ucap Joe yang tidak terima. Dia menunjuk-nunjuk Davin yang baru saja masuk ke dalam mansion. Rasanya dia lebih rela jika Fiona menikah dengan Gaisan saja, daripada dengan bocah tengil seperti itu. Susah payah Ron membunuh amarahnya sendiri, tidak ingin terpancing dengan ucapan Joe. Jaga bicaramu, bagaimanapun dia sekarang adalah tuan kita suami Nona Fiona. Kamu benar, selamanya kita akan terus memanggil Nona Fiona, jangan mau memanggil Nyonya. Terang Joe. Kedua orang ini pun akhirnya kembali menemukan senyum mereka. Di dalam mansion, Davin dan Fiona menyapa Gunawan dan Dania. Dinara sedang tidak ada di sini, dia masih mengikuti kuliah. Sayang, kapan kalian pindah ke sini? Kehamilan kamu semakin lama semakin besar, ucap Dania, memulai pembicaraan di antara mereka yang kini duduk di ruang tengah. Tidak tahu Ma, masih ingin tinggal berdua, jawab Fiona. Gunawan yang mendengar jawaban anaknya itu pun mengukirkan senyum. Semenjak menikah Fiona sudah banyak berubah, pembawaannya lebih tenang, tidak suka marah-marah seperti dulu. Dia juga lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Bahkan tidak pernah sedikit pun mengeluh tentang pernikahannya. Davin sudah berhasil membuat anaknya berubah jadi lebih baik. Dan dia sangat bangga dan bahagia. Lagian enak tinggal berdua Ma, mau ngapa-ngapain bebas, bangun kesiangan oke, rumah kotor nggak masalah, anu-anu dimanapun aman. Gunawan terperangah, syok mendengar penjelasan Fiona selanjutnya, mulutnya terus menganga tidak bisa berkata apa-apa. Dan Dania terkekeh, sementara Davin mengangguk setuju. Astaga! Batin Gunawan.